inspirasi banget nih buat para peternak nih. Ini modelnya model panggung, terus berkoloni gitu. Terus ininya juga desainnya dari ini apa namanya itu baja ringan. Nanti kita ngobrol sama yang jaganya. Oke, jangan lupa subscribe dan like channel Tani Online. Inspirasi untuk memotivasi semua peternak. Kita harus bangga jadi peternak, sukses peternak Indonesia. Ini bak untuk pemandian. Jadi kalau kita mandiin domba itu kita celupin biar lebih bersih. Oh, di dombanya itu dikasih ke sini gitu. Jadi ini dikasih air, terus dicelupin ke sini biar lebih bersih. Terus ini untuk dipijahin. Jadi kalau domba yang perlu dikawinin dikajepit di sini nanti. Nah, kalau tong-tong ini apa ini? Ini tong ini urin. Jadi urinnya kita kumpulkan. Nanti siapa petani yang mau butuh silakan diambil gratis. Oh iya benar-benar. Ini kan kotorannya Mas ya ini ya. Maksudnya bingkil apa namanya tuh? Ini semendil. Kita lihat kandang sebelah nih, kandang yang kayak rumah nih pokoknya. Kandang karantina dulu. Oh iya, ini apa ini kandang apa ini Mas? Nah ini kandang karantina. Jadi kandang karantina itu fungsinya kalau ada domba yang baru datang kita masukkan sini, kita vaksin, terus yang sudah terlihat sehat kita campurkan ke domba yang lain, ke kandang yang lain. Berapa lama biasanya kalau misalnya domba baru datang itu? Tergantung kondisi domba, kadang biasanya 2 hari, 1 sampai 2 hari. 2 harian. Yang masih kelihatan sakit jadi tinggal di sini dulu. Oh. Sampai di sini. Kandang karantina nih, kandang buat yang ini kita ke sebelah sini. Ini modelnya ini terinspirasi gimana nih Mas ceritanya? Nah ini kebetulan terinspirasinya on the spot aja. Jadi saya memanfaatkan limbah kayu untuk membuat kandang. Jadi memang kita membuat pola-pola yang apa ya, yang agak punya nilai artistik lah gitu. Memanfaatkan limbah-limbah kayu. Nah ini di bawahnya adalah kandang los gitu. Nanti bisa kita lihat dari depan. Kebetulan ini belum jadi karena bawahnya belum dikasih insect net. Ini baru pembuatan jalan nanti untuk membawa pakan ke kandang. Panjang ukurannya, panjang lebarnya berapa kali berapa ya? Ini 5 kali 8. 5 kali 8. Betul, 5 kali 8. Oh, nanti tuh si domba itu di sini gitu. Ya betul, nanti di sana. Dibiarkan terus dia Pulangnya ke sini. Oh. Jadi ini untuk Nah kalau kita perhatikan ini memang belum jadi 100%. Jadi atasnya itu nanti buat tempat tinggal untuk yang memelihara domba. Oh iya. Selain buat keamanan gitu. Karena ini konstruksinya sudah konstruksi rumah. Iya, kayak rumah. Betul. Bangunannya tiangnya juga kita cor. Jadi bukan hanya cuma ditempelin tapi kita cor juga. Nah ini nih, itu baja ringan kok sampai kuat gini gitu kan, ternyata di tiang-tiang itu tuh utamanya ada tiang utama ya. Tiang utama kita cor seperti ini. Jadi ini dalamnya semen. Di sini tuh ada semen nih, teman-teman. Dalamnya tuh ada semen. Jadi memang kuat gitu. Dicor ya. Dicor. Nah ini kandang koloni saya memang buat los. Tapi nanti bisa sekat-sekat portable. Jadi nanti tergantung kebutuhan. Jadi nanti ini bisa dikasih kayu dibaut tergantung kebutuhan domba. Nah kalau di los seperti ini kapasitasnya untuk kambing atau domba yang lebih besar itu sekitar 100 ekor. Domba yang ukuran dewasa. Betul, ukuran dewasa dan lebih besar-besar seperti ini. Nah ini kapasitas 100 ekor. Nah nantinya di area depan ini juga nanti untuk breeding juga. Di sebelah sana. Ya ini juga kandang, ini juga kandang. Nah ini ketika pemberian pakannya bagaimana nih Mas? Nah pemberian pakannya nanti kita lihat dalam. Jadi memang dibuat jalan untuk masuk pakai arko. Oh, Pakai arko. Nah ke sini. Nah
kita memang menggunakan pakan tempat pakannya dari drum bekas itu karena ya awet gitu. Plastik awet. Pokoknya bisa buat selamanya gitu. Bawahnya nggak pakai alas plastik rantainya. Insect net, oh ini bawahnya kayu. Kayu nih. Ya, jadi semua alas itu pasti ada segi positifnya dan negatifnya. Nah, kalau kayu ini memang tidak lebih awet dari bambu, tapi dia lebih safety buat domba. Jadi kemungkinan terjepitnya sangat kecil sekali kalau pakai kayu seperti ini. Tapi kalau pakai Ini kayu reng ya Mas ya? kayu reng. Tapi kalau pakai bambu kemungkinan bisa terjepit karena ini lentur. Kalau ini kayu enggak. Indukan betina 100 ekor untuk indukan betina. 100 ekor untuk domba dengan badan yang besar atau big body. Ini kan termasuk besar-besar. Termasuk besar-besar. Mungkin kalau kecil ya mungkin bisa nambah kapasitas lebih dari 10 atau 20 lagi gitu. Nah ini untuk yang jaga ya. Ya, Di memang atas. belum jadi. Di apa nih? Ya itu cemilannya Oh, si hijau. cemilan. Kita memang kalau untuk betinaan pakannya tidak kita lebihkan, tetapi cukup kita berusaha memberikan pakan cukup. Karena kalau betinaan buat breeding itu kurang bagus kalau terlalu gemuk-gemuk. Jadi yang penting sehat, pakannya cukup. Nah ini pakannya selain tadi dengan ya ini kulit kacang itu apa tambahannya apa lagi Mas itu Mas? Ini sama seperti rendeng kangkung atau kangkung yang sudah dikeringkan. Tapi itu kangkungnya dicacah dulu atau Betul, dicacah dulu. Kebutuhan utamanya serat. Serat itu serat. bisa diambil dari rumput-rumputan atau kacang-kacangan. Nah, saya ngambil dari rumput-rumputan sama kacang-kacangan. Rumput-rumputannya diambil dari rendeng kangkung yang sudah dikeringkan. Kulit kacang hijau, kacang-kacangan ambil dari kulit kacang hijau. Nah, itu kandungannya dari sana. Nah, saya juga tidak menggunakan sistem presentase bobot. Cara makanannya kan biasanya kan presentase bobot 20 kilo sehingga memerlukan Sekian sekian. persen. Kalau saya pakai sistem kenyang. Nah itu gimana? Kan sistem kenyang itu jadi kalau biasanya domba itu sama-sama beratnya, ternyata setelah saya pantau itu tuh asupannya berbeda. Kayak kita orang aja nih, bobotnya sama tapi makannya yang satu banyak, yang satu sedikit. Nah ternyata domba seperti itu. Jadi saya cara makannya satu pagi sarapan tidak banyak-banyak, hanya memancing probiotik atau bakteri baik. Kayak orang itu minum Yakult. Nah biar nanti setelah itu terserap dengan bagus lah gitu nutriennya. Nah makanya pagi cuman sedikit, terus nanti siang ini habis zuhur nanti itu cemilan. Jadi kita kasih cemilan yang fresh, cuman kulit kacang hijau aja. Terus nanti sore menunya sama dengan sarapan dan itu tidak terlalu banyak. Nah terus malamnya setelah Isya itu kita kasih cemilan lagi dengan sistem kenyang. Jadi kalau dia masih makan kita kasih lagi gitu. Tapi jangan khawatir, kosnya murah ini. Kalau orang merumput ngarit misalnya satu karung itu 20.000 aja untuk sehari makan 5 kambing. Itu kosnya satu kambingnya 4.000. Nah ini sekambingnya kosnya cuma 1.211. 211. Atau kalau kita bulatkan ya 1.500 lah, lebih enak ya kan. Iya ini pakan itu kan di ternak itu kan apa istilahnya hampir 50% lah ya biaya operasional kan di pakan ya Mas ya. Kuncinya di pakan lah gitu. Iya. Berarti menyesuaikan kondisi di lapangan gitu ya. Betul, potensi daerah Ya maksudnya. Betul, potensi daerah di sini itu apa? Karena ketika beternak itu yang kita pikirin bukan buat kandang terus cari bibit atau cari domba dulu. Kalau saya enggak,
buat kandang. Setelah buat kandang, kita pikirkan manajemen pakan. Jadi pakan apa yang konsisten itu akan ada terus gitu, akan ada terus. Dicari yang di dekat sini aja yang akan ada terus. Itu pokoknya prinsipnya kebutuhan domba serat bisa diambil dari rumput-rumputan atau kacang-kacangan gitu. Nah kebetulan di sini tidak melimpah rumput, jadi saya ambil kacang-kacangan. Dan kacang-kacangan memang di sini di Majalengka ini melimpah ya? Dan sekitarnya melimpah. Itu gudangnya di sini ini sudah berapa? Ini kan baru Agustus tuh tanggal 17, sekitar 4 bulan ya. 4 bulan. Hampir 4 bulan ini, 4 bulan. Oke teman-teman, para pemirsa petani online, demikian tadi kunjungan saya di Bakti Limar Farm, di salah satu kandang terkoleksi yang pengelolanya ini atau tenaga ahlinya dari Sinatria Farm. Itu saja, mudah-mudahan ini bisa juga menjadi inspirasi buat para peternak dimanapun berada, dan salam sukses buat para peternak dan petani Indonesia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.